Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Purnama Putri Hermawan dengan NPM 2013023037 dari Pendidikan Kimia kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan hasil literatur review mengenai materi transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Baiklah, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada transisi elektron, yang kedua ada aturan seleksi, yang ketiga ada term simbol, dan yang keempat ada contoh soal dan penerapannya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni transisi elektron. Jika foton cahaya dengan frekuensi yang tepat diserap oleh elektron, maka elektron akan berpindah ke keadaan energi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron melepaskan foton cahaya, maka elektron akan berpindah ke keadaan energi yang lebih rendah. Nah, inti transisi spektroskopi atom yang diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut satuan foton dan kekekalan momentum sudut. Nah, jika elektron mengalami transisi, perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum misalnya M1, L1, ML1 ke orbital lain atau ke orbital dengan energi yang lebih rendah dengan bilangan kuantum M2, L2, ML2, maka ia akan mengalami perubahan energi delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik. Nah, foton dengan frekuensi V ditentukan dengan kondisi frekuensi Bohr. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa semua transisi elektron yang mungkin saja diperbolehkan dan bahwa suatu spektrum bisa muncul dari transisi elektron dari orbital awal ke orbital lainnya secara bebas. Nah, ingat, foton ini mempunyai momentum sudut spin intrinsik satuan total kekal, sehingga juga momentum sudut elektronnya ini harus mengimbangi sudut momentum kekal. Jadi perubahan momentum sudut elektron harus juga mengimbangi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Jadi elektron pada orbital D misalnya dengan L-nya ini sama dengan 2 tidak dapat melakukan transisi ke orbital S dengan nilai L-nya ini misalnya 0 karena foton tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Nah, demikian pula elektron S tidak dapat melakukan transisi ke orbital S lain karena tidak akan ada perubahan momentum elektron sudut untuk menggantikan momentum sudut yang dibawa oleh foton. Oleh karena itu, beberapa transisi spektroskopi diperbolehkan atau disebut dengan allowed transition, yang artinya mereka dapat terjadi sedangkan yang lain dilarang atau disebut dengan istilah forbidden transition, artinya tidak dapat terjadi. Oleh sebab itu, muncullah teori bernama selection rule atau aturan seleksi. Baiklah, di sini dapat dilihat pada gambar bahwasannya kita ketahui elektron ini berpindah dari energi yang lebih dengan tingkat energi yang lebih tinggi ke energi dengan tingkat energi yang lebih rendah dengan melepaskan foton. Nah, dari hal tersebut kita ketahui bahwa yang pertama, transisi yang memiliki probabilitas tinggi disebut dengan transisi yang diizinkan. Untuk yang kedua, transisi yang lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi disebut transisi terlarang.
Untuk yang ketiga, dalam mekanika kuantum ada seperangkat aturan yang dikenal sebagai aturan pemilihan yang memberitahu kita transisi yang diizinkan. Dan untuk yang keempat, pada aturan tersebut dikenal dengan aturan seleksi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yakni aturan seleksi. Nah, aturan seleksi ini merupakan pernyataan tentang transisi mana yang diperbolehkan. Nah, aturan ini diturunkan untuk atom yang mengenali transisi yang menghimpun momentum sudut jika fotonnya ini dipancarkan atau diabsorpsi. Nah, ada dua macam yang ditekankan, yaitu yang pertama delta L sama dengan plus minus 1, yang kedua ada delta ML sama dengan 0 atau plus minus 1. Nah, bilangan kuantum N dapat berubah dengan jumlah berapapun yang konsisten dengan L untuk transisi. Oleh karena itu, bilangan kuantum N tidak berhubungan langsung dengan momentum sudut. Nah, aturan seleksi dapat dinyatakan dengan istilah term simbol atau lambang istilah. Nah, yang pertama ada delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0, dan plus minus 1 dengan delta L-nya itu sama dengan 1. Yang kedua ada delta J sama dengan 0, tetapi J ini tidak dapat digabung dengan J sama dengan 0. Nah, aturan seleksi hanya berlaku untuk berpasangan Fussell-Saunders atau untuk atom ringan. Nah, aturan seleksi gagal ketika nomor atomnya semakin bertambah. Jadi, untuk aturan seleksi ini dikhususkan bagi atom-atom dengan nomor atom yang ringan. Baiklah, untuk selanjutnya yakni ada term simbol. Nah, simbol istilah memberikan 3 informasi. Yang pertama, huruf P atau D dalam contoh pada gambar ini menunjukkan bahwa bilangan kuantum momentum sudut orbital total adalah L. Nah, superscript kiri dalam simbol istilah 2 di dalam 2P 3/2 memberikan istilah multiplisitas. Nah, untuk yang subscript kanan pada simbol istilah 3/2 di dalam 2P 3/2 adalah nilai bilangan kuantum momentum sudut total atau J. Nah, dapat dilihat ya bahwa pada 2P3/2 bahwa P ini menunjukkan bilangan kuantum momentumnya, momentum sudut orbital totalnya, sedangkan yang 2 ini dia diberikan istilah sebagai multiplisitas. Untuk 3/2-nya ini disebut dengan bilangan bilangan kuantum momentum sudut total. Baiklah. Nah, untuk sudut orbital individu dengan menggunakan Dirac-Weisz-Jordan, nah, menunjukkan bahwa L sama dengan L1 plus L2, L1 plus L2 dikurangi 1 dan seterusnya sampai L1 sampai dengan L2. Nah, untuk yang kedua, multiplisitas menaksir momentum sudut spin total atau S. Nah, istilah ini untuk nilai 2S plus 1, multiplisitas juga dapat menggunakan Dirac
collapse Gordon dalam bentuk S sama dengan S1 ditambah S2, ditambah S2 dikurangi 1, dengan S1 sampai S2. Nah, momentum sudut total menggunakan skema coupling Russell-Saunders, di mana dua jenis momentum coupling melalui interaksi spin orbit untuk memberikan total J. Jadi nilai J yang diizinkan diberikan oleh deret Collapse-Gordon tadi, di mana J sama dengan L ditambah S, L ditambah S-1 dengan nilai L sampai S. Nah, untuk berikutnya, yakni ada contoh soal yang pertama, yakni contoh soal transisi elektron. Nah, langsung saja untuk soalnya, elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan tereksitasi ketiga. Nah, berapakah jumlah maksimum garis spektra yang dapat dipancarkan ketika akhirnya bergerak ke keadaan dasar? Baiklah, untuk jawabannya, kita ketahui bahwa jumlah total garis spektra yang mungkin dipancarkan yaitu N sama dengan N dalam kurung N-1 per 2. Nah, untuk keadaan tereksitasi ketiga, elektron melakukan transisi dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 1. Jadi, nilai N-nya ini, nilai N tertingginya adalah N sama dengan 4. Nah, untuk kemungkinan garis spektranya, kita menggunakan rumus N sama dengan 4 dikali 4 min 1 dibagi 2, sehingga didapatkan hasil 4 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, untuk selanjutnya, tadi soalnya untuk aturan seleksi ini ada ke orbital apakah elektron 4D melakukan transisi yang memancarkan sinar. Jadi untuk jawabannya, untuk mengidentifikasi orbital di mana elektron 4D ini dapat melakukan transisi radiasi, pertama-tama kita ini harus mengidentifikasi nilai L-nya dan kemudian menerapkannya dengan aturan seleksi. Nah, untuk bilangan kuantum ini, karena L sama dengan 2, orbital akhir harus memiliki L sama dengan 1 atau 3. Jadi, sebuah elektron ini dapat melakukan transisi dari orbital 4D ke orbital NP apapun. Nah, tunduk pada delta M sama dengan 1 sama dengan 0 atau plus minus 1. Dan ke orbital NF tunduk pada aturan yang sama. Namun, ia tidak dapat mengalami transisi ke orbital lain, sehingga transisi ke orbital NS atau ke orbital ND lainnya dilarang. Nah, baiklah, untuk tadi ya, soal yang ketiga, dari term simbol, tuliskan term simbol untuk konfigurasi keadaan dasar floor. Nah, untuk jawabannya, jadi untuk floor, konfigurasinya kita ketahui ya, bahwa floor ini He, 2S2, 2P5. Nah, yang bisa kita tulis sebagai NP 2P-1, di mana notasi 2P-1 ini menandakan tidak adanya elektron 2P. Nah, karenanya L sama dengan 1 dan S sama dengan S-nya ini 1 per 2, maka dua nilai J sama dengan J ini diperbolehkan. Mohon maaf, dan dua nilai J sama dengan I diperbolehkan. Nah, sehingga J-nya itu sama dengan 3 per 2 dan 1 per 2. Oleh karena itu, term simbol yang diperbolehkan adalah 2P 3 per 2 dengan 2P 1 per 2. Nah, baiklah. Sekian pemaparan. Literatur review dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.